Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Leovani akan menampilkan video mengenai hubungan pola asuh demokratis terhadap perkembangan sosial anak usia 4-5 tahun di Nagari Talang, Kecamatan Mungka. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Keluarga merupakan pengaturan sosial, budaya, ekonomi yang memberikan pengaruh signifikan pada perilaku dan pengembangan karakter anak. Fenomena peneliti temukan saat ini bermain di lingkungan rumah anak juga sangat sulit untuk berbagi dan bergabung bermain bersama teman sebayanya. Penulis melihat bahwa pola asuh orang tua belum terlihat dengan baik. Bila masalah ini berlanjut secara terus-menerus, maka perkembangan sosial anak juga semakin kurang baik. Untuk itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pola asuh demokratis dan perkembangan sosial anak di Nagari Talang, Kecamatan Mungka. B. Identifikasi masalah ada 3. Yang pertama, kurang berkembangnya sosial anak dengan baik. Yang kedua, masih ada anak yang sulit bermain bersama teman. Dan yang ketiga, lemahnya komunikasi sosial anak. C. Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti dibatasi dan hanya terfokus pada hubungan pola asuh demokratis orang tua dengan perkembangan sosial anak. D. Perumusan masalah. Maka dirumuskan masalah apakah terdapat hubungan antara pola asuh demokratis orang tua dengan perkembangan sosial anak di Nagari Talang, Kecamatan Mungka. Yang E. Asumsi penelitian. Penelitian yang dilaksanakan ini diasumsikan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pola asuh demokratis dengan perkembangan sosial anak di Nagari Talang, Kecamatan Mungka. Yang F. Tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan kondisi pola asuh demokratis. Yang kedua, mendeskripsikan perkembangan sosial anak. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan antara pola asuh demokratis orang tua dengan perkembangan sosial anak di Nagari Talang, Kecamatan Mungka. Yang C. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperbanyak informasi tambahan bagi dunia pendidikan dan keluarga. Yang kedua, manfaat praktis bagi orang tua sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi tindakan yang dilakukan orang tua kepada anak. Yang ketiga, bagi anak dapat mengembangkan sosial dengan baik dan berbicara santun kepada orang lain. Bagi peneliti sendiri, menambah wawasan bagi peneliti tentang hubungan pola asuh demokratis orang tua dengan perkembangan sosial anak. Bab 2, kajian teori. Yang pertama, konsep anak usia dini. Yang 1, pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah di mana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, kreativitas, bahan, dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak. Yang kedua, karakteristik anak usia dini yaitu unik, egoisentris, aktif dan energik, rasa ingin tahu yang kuat, antusias terhadap banyak hal, eksploratif dan berjiwa petualang, sopan, senang dan kaya akan fantasi, masih mudah frustasi, masih kurang mempertimbangkan dalam melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama, perkembangan fisik motorik. Yang kedua, perkembangan emosional. Yang ketiga, perkembangan sosial. Selanjutnya, B. Pola asuh orang tua. Yang pertama, pengertian pola asuh. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai suatu cara atau gambaran orang tua dalam membimbing, merawat, mendidik, dan mendisiplinkan serta melindungi anak. Yang kedua, bentuk pola asuh. Yang pertama ada pola asuh otoriter, pola asuh demokratif, pola asuh permisif, dan pola asuh menelantarkan. Konsep perkembangan anak usia dini. Yang pertama, pengertian perkembangan. Perkembangan sosial merupakan suatu proses memperolehan kemampuan untuk berperilaku yang sesuai dengan tuntunan dan harapan-harapan sosial yang berlaku di masyarakat. 2. Karakteristik sosial anak. Yang pertama, kerjasama, persaingan, kemurahan hati, hasrat akan penerimaan sosial, simpati, ketergantungan, ramah sikap, meniru, dan perilaku kelekatan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak ada 2. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga, dan kedua, teman sebaya. Yang
D. Penelitian relevan. Penelitian ini dapat dilihat dari penelitian Rohimah, Sofia, dan Paradini tahun 2019 dengan judul Hubungan Pola Asuh Otoritatif Terhadap Kemandirian Anak Usia 5-6 tahun. E. Kerangka berpikir yang ada dua. Yang pertama, hubungan pola asuh demokratis orang tua dan perkembangan sosial. Yang F. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini yaitu terdapat hubungan pola asuh demokratif orang tua dengan perkembangan sosial anak di Negari Talang, Kecamatan Mungka. Yang G. Definisi operasional. Ada dua. Yang pertama, pola asuh orang tua, di mana dalam penelitian ini adalah suatu cara atau gambaran orang tua dalam membimbing, merawat, mendidik, dan mendisiplinkan serta melindungi anak. Yang kedua, perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini merupakan suatu proses memperolehan kemampuan untuk berperilaku yang sesuai dengan tuntunan dan harapan sosial. Yang bab 3, metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif korelasional. Yang B. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasinya yaitu orang tua yang memiliki anak usia 4-5 tahun di Negari Talang, Kecamatan Mungka, dan yang sampelnya akan diambil seluruh orang tua yang memiliki putra dan putri berumur 4-5 tahun di Negari Talang, Kecamatan Mungka. Instrumen dan pengembangannya. Yang pertama, penyusunan angket. Dalam penelitian ini, variabel yang akan diteliti mengenai gambaran pola asuh orang tua lalu dijabarkan melalui subvariabel. Dan yang kedua, uji coba instrumen. Pada kali ini, instrumen yang dipakai berbentuk angket yang berisi pertanyaan. Tujuan uji coba instrumen ini untuk melihat apresiasi responden terhadap instrumen. Yang D. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik angket. Dan yang E. Teknik analisis data digunakan produk momen. Teknik korelasi ini dipakai untuk melihat besarnya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Yang bab 4, hasil penelitian. A. Deskripsi data hasil penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan pola asuh demokratif orang tua. Yang kedua, mendeskripsikan perkembangan sosial anak. Dan yang ketiga, hubungan pola asuh demokratif orang tua dengan perkembangan sosial anak. B. Pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua demokratif secara keseluruhan berada pada kategori sangat sering. Artinya pola asuh ini di Negari Talang, Kecamatan Mungka sudah terbentuk cukup baik. Namun untuk meningkatkan pola asuh yang baik perlu adanya pemahaman, kesadaran, keinginan, dan kerjasama antara sesama anggota keluarga. Dan yang kedua, perkembangan sosial anak. Berdasarkan hasil analisis data penelitian di atas dapat ditarik pemahaman sebagai besar perkembangan sosial anak sudah berjalan dengan baik, namun belum mencapai tahap sempurna. Masih ada beberapa anak yang mengalami perkembangan sosial di bawah kategori sedang atau berada pada kategori bawah. Yang C. Hubungan pola asuh demokratif orang tua terhadap perkembangan sosial anak di Negari Talang, Kecamatan Mungka. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh keterangan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pola asuh demokratif orang tua dengan perkembangan sosial anak. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang berpengaruh besar antara pola asuh demokratif dengan perkembangan sosial anak. Yang bab 5, penutup. Kesimpulan. Pola asuh orang tua yang ditinjau dari pola asuh demokratif ditemukan hasil bahwa tingkat pola asuh demokratif orang tua di Negari Talang, Kecamatan Mungka berada pada kategori sedang. Dan yang kedua, perkembangan sosial anak yang ditinjau dari aspek tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain dan aspek prososial di Negari Talang, Kecamatan Mungka berada pada kategori sedang. Dan terdapat hubungan sempurna antara pola asuh demokratif orang tua dengan perkembangan sosial anak, yang mana semakin tinggi tingkat pola asuh orang tua, maka semakin tinggi tingkat perkembangan sosial anak. Yang B. Saran. Yang pertama, bagi orang tua perlu melakukan evaluasi diri dan pemahaman tentang pemilihan pola asuh yang baik, tepat, dan benar guna untuk memberikan kontribusi yang baik terhadap perkembangan ke depannya. Dan yang kedua, bagi anak harus meningkatkan kepedulian tentang perkembangan sosial yang mana akan berguna untuk mempermudah dalam menjalin sosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar. Sekian video kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.